Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nargatianti. Saya dari kelas IF 602 dengan NIM 2504010179. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan usaha saya yaitu risol. Ini saya ada beberapa usaha yaitu jual dulu, tapi yang saya ambil sekarang adalah risol. Risol varian rasa sebagai peluang usaha kuliner. Kenapa alasan saya pada awal membuka risol menjadi tujuan utama membuat sebuah usaha? Karena pada saat itu lagi viralnya beberapa risol yang dibuat sebagai kayak varian-varian dan pemiliknya juga banyak. Akhirnya saya memilih membuka sebuah risol sampai sekarang. Selanjutnya yaitu profil usaha. Risol varian rasa merupakan usaha kuliner homemade yang menawarkan berbagai pilihan rasa, mulai dari varian yang gurih hingga yang manis. Produk dibuat dengan sistem open pre-order. Jadi, si konsumen memesan dulu, baru pre-ordernya besok. Baru adanya besok. Produk dibuat dengan sistem oven pre-order siap 2 hari sekali agar proses produksi itu dapat disesuaikan dengan jumlah pesanan. Dalam 1 hari produksi, saya bisa mencapai rata-rata 120 pieces risol. Konsumen dapat memilih risol secara satuan maupun dalam paket yang dapat dicampur dengan berbagai varian rasa. Di sini saya ada beberapa varian rasa yaitu 5, beef mayo, coklat, matcha, kerupuk ayam, dan coklat pisang. Selanjutnya, varian dan bahan produk apa yang saya gunakan untuk membuat risol. Yang pertama itu di beef mayo. Saya membuat beef, mayo, keju, dan telur. Selanjutnya coklat. Coklat itu saya memakai coklat glass, susu denko dan keju. Susu dan kamunya itu sebagai tepungnya nanti agar tepungnya tetap terlihat coklat. Seperti di sini seperti ada gambarnya. Di sini terlihat coklat karena dikasih susu denko dan ditaruh di panirnya. Lalu matcha, glass matcha dan keju, lalu bubuk matcha. Seperti sama dengan coklat, itu bubuk matchanya ditaruh tepung sama ditaruh di tepung panirnya. Lalu robot ayam itu lumayan banyak bahannya, itu ayam, kentang, wortel, selada, bawang pre, maizena, ladaku, dan masako. Untuk coklat pisangnya dikasih coklat, pisang, sama sedikit keju, lalu bubuk denkau. Bahan pendukungnya yaitu tepung. Tepung sebagai bahan kulitnya utama, lalu panir itu sebagai pelapisnya, dan minyak untuk sebagai menggorengnya. Dan ada juga gas. Selanjutnya keunggulan dari Ristomai sendiri, modal awal itu yang sangat cukup relatif kecil, lalu bahan bakunya itu mudah ditemukan, dicari di pasar, di toko itu banyak, serta punya banyak peminat dari berbagai kalangan usia, dari anak kecil hingga sampai dengan dewasa. Dan teksturnya itu sangat lembut, lumer di mulut, apalagi kalau varian coklat, mungkin pada zaman sekarang itu suka yang makanan yang unik-unik seperti kayak matcha, lumer, risol. Dulu kan hanya ada risol mayo dan rokok. Sekarang itu banyak varian kayak matcha, uh, sama coklat pisang, coklat gitu yang lumer-lumer itu sangat disukai bagi kalangan dari kecil sampai dewasa. Untuk alasan memilih produk Crystal sendiri, saya memilih Crystal karena produk ini cukup fleksibel untuk dikembangkan. Crystal juga tidak hanya bisa dibuat dengan rasa gurih, tapi juga bisa dibuat dengan rasa yang manis dan begitu konsumen
Dengan begitu, konsumen itu mempunyai lebih banyak pilihan sesuai dengan selera masing-masing. Harganya yang cukup terjangkau, cocok sebagai cemilan, sebagai hajatan, sebagai acara apapun perkawinan. Bisa juga dibuat dalam berbagai varian, dapat menyesuaikan selera konsumen dan mudah dipasarkan juga. Karena cukup banyak peminatnya dari kalangan kecil sampai pada besar. Terus pasar yang sudah saya jangkau, yaitu pelajar dan mahasiswa, lalu anak muda, anak kecil-kecil, lalu masyarakat dan keluarga, dan WhatsApp. WhatsApp itu bisa saya itu membuka pre-order dulu sebuah story, sebuah pamflet atau poster di story. Di pamfletnya berisi beberapa varian, harga produknya, terus menerima pesanan dan open ordernya itu kapan. Biasanya itu 2 hari sekali. Saya buat story sekarang, besoknya baru baru ada barangnya, baru dikirim seperti itu. Sistem penjualan dan harganya. Yang sudah saya sebutkan tadi, sistem penjualannya open order setiap 2 hari sekali. Kenapa saya membuat 2 hari sekali? Karena saya menyesuaikan dengan bahan produknya. Karena kalau 1 hari sekali itu kurang cukup waktu dan saya masih belum membuka ada outlet yang tetap. Jadi saya meminimalisir dan bukanya setiap 2 hari sekali. Kapasitasnya yaitu 120 pieces, rata-ratanya yang bisa kejual itu 120 pieces per harinya. Harga per piecesnya 3.000. Lalu paketannya 4 pieces 12.000 dan 5 pieces 15.000 itu bisa mix berbagai rasa. Selanjutnya jumlah produk yang terjual. Rata-rata pesanan itu 120 pieces per hari per periode open order harganya 3.000 per pieces. Perhitungannya omset 120 dikali 3.000 per harinya yaitu 360.000. Saya mendapatkannya. Itu belum bersih. Mari kita hitung bersihnya dapatnya berapa keuntungannya. Laporan keuangan sederhana, saya mengambil harga besarnya aja dan tidak merincikan produk-produknya berapa kayak punya berapa gitu. Saya mengambil garis besarnya ada 120 pieces dikali 3.000 dapatnya 360.000 per harinya. Biaya produksinya saya mengeluarkan uang 200.000, 250.000 per harinya untuk membeli bahan produksinya. Jadi 360 dikurangi 250 jadinya 100.000 keuntungan bersihnya. Estimasi biaya produk bisnisnya yaitu 2.083 bisnisnya. Kendala menjalankan usaha. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha, yaitu menyiapkan bahan untuk beberapa varian rasa. Karena itu sangat membutuhkan waktu yang lama, apalagi kalau dibuatnya secara sendirian, mengatur jumlah produksi berdasarkan pesanan, menjaga kualitas dan rasa setiap produk, mengatur waktu antara menerima order dan proses produksi, mengolah bahan agar tidak berlebihan, menjaga konsistensi ukuran dan isi resource. Menurut saya yang paling sangat sulit adalah menjaga konsistensi ukuran dan isi risol. Karena kalau seumpama kulitnya terlalu tebal, itu nanti akan mempengaruhi rasa dari risolnya. Dan kalau terlalu tipis, itu rentan banget buat bocor di mayo, di gelas coklatnya, dan juga di gelas matcha. Menurut saya itu tantangan yang cukup bagi saya bagaimana caranya agar kulitnya itu sedang dan isi risolnya yang cukup dan ketika digoreng itu tidak meluber kemana-mana dan tampilannya tetap cantik dan rasanya tetap enak. Selanjutnya yaitu selanjutnya adalah peluang bisnis. Usaha risol memiliki peluang untuk dikembangkan karena produknya dapat terus dibuat dengan berbagai inovasi. Menambah varian rasa, membuat paket yang lebih menarik, meningkatkan jumlah produksi, keluar target konsumen, memanfaatkan media sosial untuk promosi, membuat branding dan kemasan yang lebih menarik, mengembangkan sistem pemesanan online.
Kalau sekarang itu saya belum di online kayak di TikTok atau di Shopee, jadi mungkin selanjutnya saya akan coba peluang di online di TikTok dan di Shopee. Kesimpulannya, Risol Padang Rasa merupakan usaha kuliner dengan produk yang memiliki pilihan banyak rasa, gurih, dan manis, serta harga yang cukup terjangkau. Sistem pre-order melalui WhatsApp membantu menyesuaikan jumlah produksi dengan pesanan konsumen dan menjaga kualitas produk yang telah saya buat. Melakukan inovasi rasa dan meningkatkan pemasaran, usaha ini memiliki peluang untuk terus dikembangkan sampai nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan, dan presentasinya kurang bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.